Sistem pencernaan pada manusia. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi dasar mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Materi sistem pencernaan pada manusia. Fungsi primer saluran pencernaan adalah penyediaan suplai terus-menerus pada tubuh akan air elektrolit dan zat gizi sehingga siap diabsorpsi. Susunan saluran pencernaan secara umum terdapat pada gambar berikut. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut dimulai dari 1. Rongga mulut, 2. Esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 6. Usus besar dan 5. Usus besar dan 6. Anus. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan pada rongga mulut, dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan pada mulut terdapat. Gigi memiliki fungsi memotong, mengulang, dan menggigit makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Perhatikan gambar di samping. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Kelenjar ludah, kelenjar sembiligual, kelenjar parotis, kelenjar submandibular, saluran kelenjar gebre rongga mulut. Ada 3 kelenjar lidah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1 sampai 2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut sehingga mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada rongga lambung terdapat klep, yaitu epilotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau kerongkongan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring makanan dapat berjalan menuju lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyorong. Selain pencernaan mekanik pada lambung, terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimia yang dihasilkan lambung adalah senyawa kimia fungsi, yaitu asam HCl mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesterol pada usus halus. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Renin mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI hanya dimiliki oleh bayi. Itu muklus melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Usus halus atau intestinum. Yang pertama, makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kin dan akan masuk ke usus halus melalui senvektor Leiro. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi adalah memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus, 12 jari dihasilkan enzim dari dinding usus. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Enterokinase untuk mengaktifkan trypsinogen yang dihasilkan pankreas. Eripsin atau dipeptidase untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino.
Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Peldase mengubah pelipeptida menjadi asam amino. Glikose mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum, sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Akhirnya, feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut anus. Gangguan sistem pencernaan. 1. Parotis atau gondok. Penyakit gondok yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian wadah telinga. Akibatnya, kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. 2. Gastritis adalah radang angkut pada dinding yang dapat disebabkan makanan yang kotor. 3. Kolik adalah rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyumbatan dapat diakibatkan banyaknya konsumsi makanan. 4. Apendiksitis, radang pada apendik atau usus buntu. Apendiksitis atau infeksi usus buntu dapat merembat ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu. Akibatnya feses menjadi encer sehingga feses terlalu cepat keluar. Yang kelima yaitu sikrobalet atau konstipasi. Adalah susah buang air besar yang disebabkan penyerapan air pada sistem makanan di dalam usus besar. Akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit, dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayuran dan buah-buahan.